Apakah Anda bisa mendengar saya? Iya, saya bisa dengar Baca. Apa posisinya ditekan? Iya, ini lagi dicoba untuk pakai laptop saya. Ya. Ya, belajarnya saya coba share screen ya.
Presentasinya kita lanjutkan ya, mohon maaf atas kendala teknis ini. Jadi sebenarnya behavior terapi itu untuk menterapi perilaku patologis atau perilaku sakit gitu ya, yaitu adiksi misalnya, stres, depresi, fobia, chronic pain, chronic distress, ansietas, temperament suicide, percobaan bunuh diri, dan lain-lain, juga masalah rumah tangga gitu ya, perilaku patologis. Sedangkan ABA itu untuk luas gunanya, olahraga, manajemen, terus vocational skills dan lain-lain, termasuk autisme ya. Jadi terapi di autisme bukan pakai behavior terapi tapi pakai ABA ya. Nah, secara ABA Prof. Novas yang pertama kali menerapkan tahun 62, beliau menerapkan prinsip-prinsip behavior modification dan publikasi pertama tahun 67. Kemudian baru terkenal ke seluruh dunia setelah Catherine Morris menerbitkan buku Let Me Hear Your Voice ya. Beliau menceritakan tentang dua anaknya yang masuk dalam program UCLA yang Autism Project tersebut ya. Tahun 97 saya pelajari ya, 1994 setiap tahun 3-4 kali tahunnya saya ke Amerika. Tahun 98-2004 saya buka klinik autis untuk membuktikan bahwa yang saya terangkan di training seminar itu bukan teori, bukan sekedar teori, tapi suatu hal yang aplikatif. Dan tahun 2009-2011 saya bersama istri saya bisa menyempurnakan ABA untuk autisme, dan 2011 canangkan dengan nama Smart ABA. Banyak sekali perbedaannya Smart ABA dan Smart ABA. Contohnya ini ya, adanya original DTT klasik, DTT klasik. Ada dulu, kalau seorang anak diberikan instruksi hanya 2 kemungkinan, benar atau salah gitu ya. Sedangkan pada Smart ABA setelah kami amati ternyata ada 5 kemungkinan ya, benar, salah, sebagian benar, pas, dan tidak ada respon. Nah, tidak ada respon atau respon diam selama ini ya dimasukkan ke sebagai respon salah begitu ya. Ternyata kalau kami terapkan time delay itu ada 5 lagi kemungkinan respon ya, benar, sebagian benar, salah, otas, tanpa respon. Jadi sayang sekali ya, merupakan suatu kerugian kalau belum respon, anak belum respon langsung dinyatakan sebagai salah. Itu langsung karena kalau kita kasih time delay bisa respon benar atau sebagian benar ya. Nah, ini perbedaannya nih ya antara SOP itu sama yang telah kami modifikasi di Smart ABA. Sampai sini masih, sampai tadi masih sama, tapi begitu lanjutannya sudah beda sama sekali ya. Ini aja sudah beda ya, apalagi lanjutannya ini sangat lengkap di Smart ABA, Smart ABA ya. Nah, ini kami sampaikan di ICMR RSI ya, ICMRC itu dari
dari 145 paper dari 40 negara tahun 2022 bisa presentasikan sebagai best paper award ya, dan telah dipublikasi di JPPS Journal of Psychology and Behavior Studies ya. Sedangkan saya waktu kesempatan itu dapat best presentation award itu tentang efektivitas MAPBA itu pada autisme. Itu ada 2 kasus remaja autis, dua-duanya sudah ditangani bahkan satu sudah dibawa ke Amerika, tidak diperbolehkan ya. Alhamdulillah bisa bicara dan membaik terus, padahal sudah divonis non-verbal katanya ya. Ini kita masuk Bu Ajeng ini Smart Biomedical Intervention Therapy terdiri atas comprehensive diet ada 9 macam, kemudian obat-obatnya tapi bukan obat-obat jiwa ya, dan suplemen ya. Ini comprehensive diet 9 macam diet. Ini casein free, gluten free, sugar free, corn free, soya free, no phenol, phenolasis, bahan kimia elektronik, RNA dengan penilaian SHBFDI yang itu bisa kami sampaikan ya. Diet harus melulu dan 100%, tidak boleh ada kebocoran walau sesedikit apapun, walaupun sesekalipun ya. Ini casein free, semua susu, semua produk susu, gluten free, tepung terigu gandum, semua produknya ya. Gula ya, semua macam gula pasir, gula batu, gula merah, gula jawa, gula aren, kelapa dan lain-lain ya. Fenol apa itu? Bahan kimia yang terdapat di semua sayur dan buah. Yang tidak boleh yang ada fenolnya tinggi, yang rendah dengan membuat fenolasis. Kaitan dengan obat juga yang mengandung fenol, jangan mengkonsumsi paracetamol dan acetylsal dan salisilat. Dan sekalian tentang obatnya mengandung silofovir walaupun tidak kaitan dengan fenol ya. Bahan kimia dapat masuk melalui kontaktan kulit, mukosa, intestan, makanan, minuman, dimakan, diminum, telan, inhalan yang dihirup dari hidung, dan injeksi yang disuntik. Jadi prinsipnya dari paparan lalu dan edukasi yang sudah masuk dengan detoksifikasi, dan tidak perlu detoksifikasi jika syarat terpenuhi. Bahan kimia prinsipnya jangan ada bahan kimia di rumah. Bersih lantai, kamar mandi, kosmetik, pewangi, parfum, rokok. Jangan mengkonsumsi bahan pewarna, pengawet, rasa, penyedap ya. Alat memasak, jangan untuk makan minum juga jangan aluminium, jangan stainless steel. Dari kaca, gelas, kayu, batok kelapa, bambu. Gunakan alat pengendap udara, penyaring air, lebih baik gunakan air tanah dibanding PDAM. Gunakan air minum kemasan rokok, jangan galon ya. Jadi ini hanya highlight aja ya, waktunya terbatas. Jangan lonely, jangan berenang ya. Kemudian pakaian dipisahkan kemudian untuk seluruh rumah gunakan sabun yang tanpa wangi. Saat ini sudah ada sabun Sephora produksi ya, ada 2 kemasan yang 5 liter dan 1 liter. Kalau memang kita bisa memenuhi tanpa SLS, tanpa bahan warna, tanpa wangi, dan tanpa bahan kimia berbahaya. Dan ini sudah ada izin edar dari BNSDI. Diet elektronik anak jangan terpapar peralatan audiovisual hasil proses dari loudspeaker dan screen ya. Kemudian untuk smart condition dan Indonesia diet ini kita harus rotasi 7 hari semuanya, yang dirotasi berasnya, dagingnya, dan gunakan makanan yang tawar, sayur, buah, bumbu, minyak goreng. Ini bisa kami sampaikan. Kemudian yang mana
mendekati fungsi ginjal. Jika memungkinkan IgG food allergy test ya. Karena waktunya terbatas, ini motto kami adalah autism is curable, insyaallah. Mission possible, together we make it possible. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rudi untuk paparannya, luar biasa, dikit ternyata, Mama dikit sekali. Baik, untuk paparan yang berikutnya saya persilakan untuk Bu Lisa bisa menyampaikan materinya. Waktu dipersilakan. Ya. Sudah nampak Bu Lisa slide-nya? Oh, tertutup lagi. Sudah banyak ya, sudah lihat ya. Tertutup lagi Bu Lisa, mungkin bisa diulang. Sekarang sudah Bu? Belum ya? Belum. Sudah banyak sekarang? Belum Bu Lisa. Oh, belum. Ya, mungkin. Oh, Dr. Yulia. Ini sudah banyak? Sudah. Oke, baik. Saya bisa mulai ya, Bu Ajeng ya? Baik. Ya, baik. Ibu-ibu semua, ada bapak-bapak juga kan di sana? Saya sapa bapak-bapaknya juga. Saya izin share screen ya, Ibu ya. Saya cepat aja presentasikannya. Nampaknya tidak perlu di share screen Bu Lisa, karena nanti slide-nya tidak nampak geser. Tidak apa-apa, posisi seperti itu saja. Oh, Oh iya. keluar Sekarang lagi. sudah? Keluar lagi Bu Lisa, mungkin bisa diulang. Iya. Ya, nanti tidak perlu di slideshow, karena biasanya Nanti slideshow aja ya. Oke, baik. iya, tidak usah. Nggak usah di slideshow ya. Ya, Oke, saya akan share screen. baik, sambil Bu Lisa mempersiapkan, saya izin menyapa. Selamat pagi Dr. Yulia, karena Dr. Yulia sudah bergabung di sini. Apakah Dr. Yulia bisa mendengar suara kami? Oke, mungkin masih ada kendala. Baik, silakan Bu Lisa. Iya. Ini nggak bisa maju mundur ya slide-nya udah ya. Ini kenapa nggak bisa? Benar ya Bu Ajeng ya, Ibu dan Bapak-bapak ya. Sekarang gantian saya yang macet. Ini slide-nya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sebelah sana, sebelahnya enggak. Iya. Gitu. Oh ya, sudah Bu Ajeng, sudah terlihat Bu Ajeng? Sudah, silakan Bu. Sudah ya, baik Ibu dan Bapak, saya akan mulai ya. Jadi kita sharing bersama tentang pengaturan pola makan untuk autisi atau penyandang autisme. Nah, autis ini kan ada
Tapi jika kita one-on-one dengan Allah, ada yang kita bicarakan dengan Allah, apa perjuangan kita untuk anak-anak ini ya. Nah, diet itu adalah pengaturan pola makan ya. Jadi bukan diet seperti kayak saya gitu sama Bu Ajeng misalnya dari ibu-ibu. Jadi mengurangi makan bukan. Jadi diet adalah mengatur pola makan. Jadi apa yang dilarang tidak dimakan. Nah, yang di luar itu dikonsumsi ya. Jadi bukan hanya untuk penurunan berat badan. Nah, pengaturan pola makan pada audisi manfaatnya itu untuk audisi dan keluarga besarnya. Karena kalau anak-anak tidak diet, ibu dan bapak, itu terapi sebagus apapun ya hasilnya itu minim sekali. Waktu 2023 ada konferensi autism internasional, salah satu pembicaranya dari Turki, Dr. Cem itu bilang, mau sebagus apapun terapinya, kalau anak ibu dan bapak tidak diet, hasilnya nggak akan bisa diharapkan gitu. Dia bilang sangat minim. Itu juga yang kami temukan di sini. Makanya kalau di kita itu wajib diet. Jadi kalau anak-anak yang tidak diet kami nggak terima. Nah, diet ini dijalankan harus 100% ya ibu dan bapak ya. Jadi nggak boleh ada kebocoran ya. Banyak yang bilang sudah didietkan tapi hasilnya tidak ada. Nah, ketika kami mulai dietnya apa saja Bu? Oh ini. Ada bocor Kak? Oh iya masih bocor. Kemarin pamannya datang merokok gitu ya, terus kemudian regulasi dan lain-lain. Jadi harus 100% ya ibu dan bapak diet ini ya. Nah kemudian apa namanya, banyak ya umumnya audisi itu picky eater ya, milih banget makanan itu. Nah alhamdulillah setelah dilakukan pengaturan pola makan secara benar gitu, jadi anak itu jadi bisa makan lebih banyak dan bisa makan lebih beragam. Jadi tidak picky eater lagi. Memang kalau anak-anak yang belum didietkan 100%, pasti dia akan memilih makanan. Apa yang dia pilih adalah yang dilarang. Ya misalnya susu dilarang, dia banyak mengkonsumsi susu. Dilarang misalnya buah, misalnya pepaya gitu ya. Itu banyak dia konsumsi. Nah, tapi nanti kan ada dokter Julia ya, dia akan sharing tentang anaknya gimana ya. Nah jadi kalau sudah didietkan, ibu dan bapak nanti dilihat anak itu akan nambah nafsu makannya dan beragam makanan yang dia makan. Kemudian mengapa audisi harus diatur pola makannya? Nah, karena rendahnya kemampuan detoksifikasi ya atau kemampuan tubuh untuk mengenyahkan racun dari dalam tubuh ya. Nah inilah yang mengharuskan kita menghindari paparan baru racun-racun tersebut masuk ke tubuh anak. Yang sudah ada di dalam tubuh ya udah kita bantu keluarkan gitu. Tapi jangan ada lagi paparan baru. Jadi kita stop sampai di sini, paparan barunya tidak ada lagi ya. Nah kemudian pengaturan pola makan pada audisi ini bukan terkait jumlahnya ya ibu dan bapak. Ibu dan bapak boleh berikan jumlah banyak ya. Jadi salah satu juga konsepnya tuh secuil ya, seremah-remahan roti itu tuh cukup untuk memporak-porandakan pengaturan pola makan yang sudah dijalankan. Nah ini biasanya mungkin ibu dan bapak ya
fastosis, bahkan mereka lebih strict lagi. Kalau ketofastosis kan nggak boleh konsumsi karbohidrat ya, kayak nasi gitu kan nggak boleh. Kalau OLI sih konsumsi nasi. Nah, kemudian jagung, semua yang berbahan jagung, jagung utuh, tepung jagung, popcorn gitu ya. Kalau kayak maizena itu kan tepung jagung, jadi nggak boleh diberikan kepada audisi. Selanjutnya kedelai ya, berbahan kedelai. Nah, kalau yang di Salatiga nih mungkin di bawah ya Bu ya, mungkin yang akan masalah tuh kecap pastinya. Umumnya orang makan kecap di situ ya, apa menggunakan kecap. Nah, ini nggak boleh. Jadi semua yang berbahan kedelai ya, kedelai itu susu kedelai, kecap, tauco misalnya gitu ya, dan lain-lainnya berbahan kedelai. Nah, kemudian buah tinggi fenol. Nah, ini dipantang ya Ibu dan Bapak ya. Apel, anggur, kiwi, jeruk, bir, salak, pisang, nanas, aprikot, sawi, sawo, leci, kurma, naga merah, jambu biji merah, kurma, leci, lengkeng, mangga, plum, manggis, melon, semangka, peach, pepaya, zaitun, coklat, singkong, cherries dan semua cherries ya, strawberry, apalagi ya, cranberry gitu dan lain-lainnya. Nah, ini buah yang tinggi fenol yang tidak boleh diberikan kepada anak. Kemudian sayur juga banyak yang tinggi fenolnya, ini nggak boleh diberikan. Bayam, beet, dinding, daun pepaya, daun singkong, kangkung, kentang, wortel, brokoli, bawang merah, cabai, cengkeh, jahe, ketumbar, kunyit, lada, paprika, pala, vanila, adas, sampai madu, kopi, dan teh. Ya, ini tidak boleh diberikan karena fenolnya tinggi. Nah, kemudian bahan kimia ya,